saudara semua, kembali kita ketemu dalam renungan online episode family. Pagi hari ini saya beri judul Meterai Tempel. Kita tahu untuk legalitas suatu surat berharga selalu disertakan meterai. Meterai ada yang dua, ada yang tempel, ada yang cap. Ya. Yang akan saya bahas adalah meterai tempel. Meterai tempel. Surat itu akan diakui sebagai sesuatu yang resmi saat ditempel meterai dan ditandatangan oleh kedua belah pihak yang mengikat perjanjian itu dan negara mengakui itu. Tetapi apabila itu tidak dilakukan, perjanjian bisa berlaku antara pihak-pihak yang terkait tetapi negara tidak mengakuinya. Kira-kira seperti itu. Kita butuh legalitas seperti itu untuk surat-surat berharga kita. Begitu juga dengan hidup kita. Di masa pandemi, di masa-masa sulit seperti ini, banyak hal yang kita sering hadapi dan kita rasanya tidak akan mungkin bisa menghadapinya kalau kita lakukan sendiri. Kita akan mampu menghadapi semua itu pada saat kita berada bersama dengan Tuhan. Dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kisah hidupnya dikisahkan di Alkitab, dan Alkitab tidak menutupi apa yang jelek dalam tokoh itu. Misalnya Daud jatuh dalam dosa perzinahan, kemudian Yudas, murid Yesus, dia juga bersalah karena menyalahkan Yesus. Kemudian Petrus yang berbohong, menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian Yunus yang tidak mau taat ketika Tuhan menyuruh untuk pergi ke Niniwe, tetapi akhirnya Yunus mau juga. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, itu ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa mereka mempunyai akhir yang berbeda. Dalam tokoh-tokoh itu ada yang akhirnya berakhir manis, ada yang berakhir pahit. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah sikap mereka dalam menghadapi atau sikap mereka setelah menghadapi masalah-masalah itu. Yunus, kemudian Petrus serta Daud, mereka berubah setelah mereka mengerti bahwa mereka salah. Mereka bertobat, kemudian berbalik, dan Tuhan memberkati mereka
melebihi apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi Yudas berlawanan dengan sikap yang tadi. Dia justru mengakhiri dengan cara yang salah, yang akhirnya menjadikan dia orang yang berdosa selamanya. Nah, kenapa Daud, kemudian Yunus atau Petrus bisa berbalik menjadi orang-orang yang akhirnya diberkati Tuhan? Yang paling utama yang saya bisa rangkum adalah bahwa mereka tetap melekat kepada Allah. Mereka tetap mendekat kepada Allah. Mereka tetap lakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hubungan mereka kepada Tuhan. Saya teringat dengan satu ayat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengajak kita untuk kita tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi justru melakukannya. Kenapa? Karena dengan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, potensi untuk semakin jauh dengan Allah semakin besar. Artinya kita tidak akan nempel lagi, kita tidak akan melekat lagi kepada Allah. Dan hasilnya pasti akan jelek. Tetapi pada saat kita lakukan pertemuan-pertemuan itu, paling tidak itu akan membantu, karena disebutkan juga saling menasihati, membantu kita untuk kembali melekat, kembali menempel, kembali dekat kepada Allah. Lewat hubungan pribadi kita, lewat hal-hal pribadi yang hal-hal yang sifatnya pribadi, hidup kita kepada Allah. Itulah yang Tuhan harapkan dan Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita balik lagi dengan kondisi saat ini, bahwa hidup kita memang kita yang menentukan. Tetapi kalau kita mau hidup kita berjalan dengan baik, janganlah kita tinggalkan Tuhan. Janganlah kita tidak melekat kepada Tuhan. Seperti halnya surat-surat berharga atau dokumen-dokumen berharga yang ditempel meterai, yang dinyatakan dengan sah bahwa negara ikut terlibat dalam apa yang dijanjikan dalam dokumen itu, surat berharga itu. Itulah fungsinya. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita tidak mau melekat, bagaimana mungkin Tuhan Allah mau atau dapat memberikan atau menolong kita, membantu kita dalam permasalahan yang kita hadapi. Pagi ini saya mengajak saudara semua, mari kita bersama-sama terus saling mengingatkan dan kita terus melekat, nempel seperti meterai dalam dokumen-dokumen penting.
Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur biar Tuhan lewat apa yang kami hadapi sampai dengan saat ini, Engkau yang terus pimpin kami, Engkau yang terus tolong kami Tuhan. Hikmat dan kasih-Mu terus ada dalam hidup kami untuk kami mampu terus mendekat kepadamu dan menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan Tuhan memberkati.